أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب. Pada pagi hari ini subuh 1 tanggal 21, jadi bersamaan dengan tanggal 28 Jumadil 1440 Hijriah, kita menyempatkan diri untuk hadir di rumah Allah untuk sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan saja hadir hari ini akan memberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dasarnya surga itu insya Allah dasarnya radiyatan maniyah. Allah ridho kepada kita, ridho kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 60 hari lagi kita puasa bulan Ramadan. Ramadan tahun ini sedikit agak istimewa. Tanggal 23 bulan 3 tahun 2023, harinya hari Kamis insya Allah. Di dalam kitab Suratun Nasihin jilid 1 halaman 156, hadis Muhammad Al mengatakan bahwa puasa bulan Rejab hari pertama Allah ampunkan dosanya 3 tahun yang lalu, 2 hari 2 tahun yang lalu, hari ketiga 1 tahun yang lalu. Rejabnya jatuh hari Senin lusa tanggal 1 Rejab. Man shoma yawman min Rajabin istawjaba lahu ridwanullah. Orang yang puasa bulan Rejab walaupun cuma sehari saja akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kita hadir pagi ini cuma satu, minta ridho Allah dalam perjalanan hidup kita ini, karena dasarnya surga itu adalah radiyatan maniyah atas ridho Allah SWT. Tanpa ridho Allah kita tidak mungkin masuk dalam surga Allah SWT. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan kalau hari yang paling mahal nilainya adalah hari Jumat, kalau bulan adalah Ramadan. Innal yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa syahr Ramadan sayyidas syuhur. Jumat itu penghulu dari segala hari, Ramadan itu penghulu dari segala bulan. Jadi hari yang mahal adalah Jumat, bulan yang mahal adalah Ramadan. Hari Jumat itu setidak-tidaknya ada 6 peristiwa penting di dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah membuat manusia pertama di dunia Adam alaihissalam itu adalah hari Jumat. Yang kedua, Nabi Adam dimasukkan Allah ke dalam surga hari Jumat. Yang ketiga, Nabi Adam diusir dari surga hari Jumat. Yang keempat, nyawa Nabi Adam dicabut Tuhan hari Jumat. Yang kelima, hari Jumat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau waktu itu kita berdoa, tidak ada halangan kecuali dikabulkan Allah SWT. Menurut para ulama, waktu yang mustajab hari Jumat itu adalah sesudah sholat asar sampai maghrib. Dan yang keenam, dunia pun akan dihabiskan Tuhan pada hari Jumat. Itu istimewanya hari Jumat. Inna Ramadan sayyidas syuhur. Ramadan itu penghulu dari segala bulan. Kenapa?
Di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Unzila bihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup umat Muhammad dunia dan akhirat. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nilai ibadahnya malam itu 84 tahun kurang 3 bulan. Di mana letaknya? Antara malam 20 sampai ke 30. Terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Apa dunia anda kepada kita? Mungkin mengatakan bukti kalau ada percaya. Cuman yakinlah bahwa Nabi Muhammad mengatakan kalau mungkin 10 malam terakhir itu jangan banyak tidur, tapi banyak berzikir. Kenapa? Walaupun kita tidak ketemu langsung, tapi malam itu kita dalam keadaan siaga, duduk berzikir. Lailatul Qadarnya turun di Surabaya, pahala 1000 bulan diberikan Allah kepada kita sekalian. Apalagi kalau ketemu langsung. Ketemu langsung itu memang agak sulit, manusia pilihan. Apa saja yang diminta pada saat ketemu itu, cash and carry, tak ada diambil sampai spontan langsung makbul doanya kalau ketemu langsung Pak ini. Tapi agak sulit, waktunya cuma 5 menit paling lama. Bentuknya beda-beda. Ada berbentuk cahaya, ada berbentuk hewan, ada berbentuk orang dan lain-lain. Saya bisa sampaikan ini berdasarkan fakta bahwa Nabi Muhammad mengatakan malam kemuliaan 1000 bulan itu silakan diperkecil malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dari 10 malam tinggal 5 malam lagi. Fakta yang ada memang malamnya malam ganjil. Tahun 1960 itu Lailatul Qadar ditemukan oleh ibu kandung saya sendiri, almarhumah. Ceritanya zaman dulu kalau nak negak rumah dan semudah sekarang ini. Kalau sekarang ini dah lebih 3 bulan selesai. Zaman dulu kita 4-5 tahun baru tegak rumah. Setahun dari kayu, setahun dari kunci, setahun dari genteng dan lain-lain baru tegak rumah. Almarhum ayah saya dan ibu saya minat untuk tegak rumah. Bahan-bahan lain atau galau dengan genteng, per genteng 3.000. Nanam mobil kayu itu cuma 2 hektar. Kapan panen dapat 3.000 kilo, 3 ton. Yang 3.000 kilo ini dijadikan genteng. Nah, tegak rumah. Bulan puasa, hari Senin malam Selasa, tanggal 20 jalan 23. Ubi kayu itu nak dibawa ke Lebong Bandung Kalangan hari Selasa di sebelah Tanjung Ranjo. Nah, Dombogi di sini tahu? Ada Dombogi dah. Lebong Bandung hari Selasa Kalangan di sebelah Tanjung Ranjo. Ubi kayu itu nak dibawa ke sana. Sudah sembahyang tarawih, aku masih kecil lagi zaman ini dapat ngantarkan pengayuh ke perahu gajah kayu agung besar itu, muatannya 3.000 kilo ubi kayu. Nak ranyu kan makan nak kalau Lebong Bandung nak jual ubi kayu nak beli genteng nak dekat rumah. Jam 10 berangkat dari dusun Sunor itu Sungai Rambang keluar Bogan. Walaupun tak berdayung, perahunya jalan terus. Alhamdulillah, kata mak, pas jam 2 datang di dusun Talang Tengah, sebelah Tanjung Rajo. Nak sahur
kuning kalau bulu rumah bisa dibaca di kosiko saking terang jam 2 tengah malam di dalam tengah. Kepentingan wujud lampu patroma nyampak dari wujud langit. Terang kemuliaan mak tadi. Manggil bapak dayung di depan. Bapak sini. Apa sini? Berangkat bapak. Duduk barang mak. Apa dia itu? Mano. Itu mano. Duduk sebarangan mak kelihatan bapak itu. Bukan rezeki bapak, rezeki mak. Akhirnya bermarah. Aku dayung semalaman, kamu masih nak mudah kenapa kata bapak? Ika kata mak dunia ini hilang yang tadi itu. Lampu patroma tadi nyampak, jatuh pucuk kayu rengas, menyengok mak, gelap gelita. Nyuci keras tidak kelihatan lagi kapan itu hilang. Dan dia cerita bapak balik ke Dayu, mama bersama masak. Jam 4 makan sahur di perahu. Sudah makan sahur, mak tadi ngomong, Pak, kalau yang aku jengok tadi ada order sebab kiai itu. Kata bapak, nak ada, nak adik, nak kudur, apa ya? Itu urusan. Aku masih nak berdoa kata mak. Ya Allah ya Tuhanku, tadi aku order minta lebih kayu ni kacang habis, cuma itu kali. Lalu jam lewatnya. Minta lebih kayu ni kacang habis, itu baik kalau order. Alhamdulillah, pendek cerita. Kapan jam 6 sampai ke Kalangan Bandung. Tebingnya tinggi. Dipanggil dia bila tebing, Pak, apa dia isi perahu lebih kayu? Berapa banyak Pak? 3 ton. Nanti jual. Minta berapa Pak? Kilo? Minta Rp4. Pasaran RM1. Tahun 1960, Rp2,5 kilo. Ditawarkan Rp4. Minggir Pak, tidak nawar, timbang langsung bayar. Dapat genteng 4.000 bagi. Enggak rumah dusun genteng satu order. Tapi menilah rokok genteng lain hilang. Lidu campak jaraknya masih cash and carry, bayar kontan dari Tuhan. Namun langsung mak berdoa dipanjang dikit. Dari dia beli kayu. Ya Allah ya Allah, minta anak keras jadi presiden. Sebelum Jokowi aku dulu jadi presiden. Saking makbulnya malam berdoa itu memang aduh. Waktunya 5 menit, cuma itu tadi. Habis itu mano itu. Bukan Tuhan pelit. Kalau pas waktu itu berdoa, subhanallah, itu bukti dan kepada itu. Yang kedua, bukti atau kepada ini supaya meyakinkan kita. Tahun 1976, aku puasa di Jakarta, di Kampung Melayu Kecil 5, di rumah Om Rofi Wahab, adik Bayuni Wahab. Dan masa sahur, nenek emaknya Bayuni ini bangunkan kasih, jangan tidur, apa nek? Sini bangun urut kaki nenek, nunggu masa sahur. Ayo nek, ngurut. Kata nenek sambil ngurut, Rafi tahu dah, kuat kau Bayuni berdua itu. Tak tahu nek. Waktu ketemu nenek berkota, mana nih ceritanya? Hari Rabu malaman Kamis, tanggal 25 jalan, tanggal 24 jalan 25 malam ganjil. Tadi 22 bulan 3. Ini 25, 24 malam 25 malaman Kamis. Sudah makan sahur, waktu itu nak mising ke Sungai Rambang. Di tengah jalan ketemu ibu, pakaian mukena putih-putih, manggil, baik Bayuni, sini kau, waktu siapa? Kau tu kesini, ya waktu siapa? Kau tu kesini, ngancam. Main ke barat dengan ibu ini, lihat tapak kanan kau, ngambil dari selokelet ini, 3 kali. Ringgit 2,5 golden itu 3 rupiah. Simpan jangan hilang.
Yang hijau hilang, rumah miskin. Balik ke rumah, nemuin nenek, rumah aku dijemput, aku jadi begini. Anak ini sedikit emas. Sampai ini juga tahu, mak. Dino hilang dan simpan. Inilah terkodan. Itulah sumber uangnya Bayu Miwa Kamang Rambang. Yang punya percetakan Rambang, yang punya Yayasan Hibah, yang punya kapal tanpa emas, Orne Haji itu punya dia kapal dulu itu. Kemudian PT Sinar Kemala. Itu bukti lah terkodan itu memang ada. Malam 23, malam 25. Yang pertama dari bentuk cahaya, yang kedua manusia. Mungkin kayak bentuknya seperti hewan. Jadi pesan Nabi Muhammad SAW, silakan sholat sunat malam Lailatul Qadar di seluruh malam itu. Mungkin ibu-ibu sebelum anak sahur jam 3 bangun, semayang sunat atau Qadar dulu. Zikirnya Astagfirullah wa atubu ilaih 80 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kapan sudah masak sahur, sudah berdoa, sudah sholat dan masak sahur, kapan jengok di kompor itu ada ular, lingkar, kalau untuk antisipasi apa ularnya boleh kodar. Kita harus bacakan doanya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca 3 kali. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca 3 kali, ular tak bergerak, parai itu rezeki. Yakin-yakin Bismillahirrahmanirrahim. Pecahkan kepalanya. Kapan ketemu tapak tangan 6 kilo 24 karat. 6 kilo 24 karat. Tapi betul-betul emas. Cuma sama bayar ketemu jangan ada video itu. Artinya apa? Itu rezeki yang diberikan Allah berbentuk binatang. Dan itu cahaya. Ada bentuk orang, jadi 3 macam. Cuman kalau sudah ketemu, dibacakan doanya Allahumma innaka afuwwun karim 3 kali, dia bergerak, jangan dikejar, mono. Ulonian. Kenapa ini Ramadan saya dudukkan? Karena Ramadan saya suruh, Ramadan itu berdulu dari 3 bulan. Al-Quran turun pada Ramadan. Ramadan ada malam 1000 bulan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kaya mawlana min badri ummihi. Siapa saja yang puasa bulan Ramadan sungguh-sungguh karena Allah dan bersih dari segala penyakit godaannya, Allah ampunkan segala dosanya, baik dengan manusia maupun dengan Allah, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi Ramadan itu tempat cuci dosa. Ada tarawih. Tarawih itu tidak sia-sia. Dari hadis malam pertama sampai malam 30 ada gunanya. Barang siapa sholat tarawih malam pertama diampunkan Tuhan segala dosanya. Sholat tarawih malam kedua diampunkan Tuhan dosa ibu bapaknya. Terus sampai malam terakhir. Tinggal teknis. Tarawih nak berapa? Aku nak 36, aku nak 23, aku nak 11. Tinggal pilih. Jangan baidah tarawih. 23 Umar bin Khattab, 11 Muhammad SAW. Jangan tidak sholat tarawih. Di masjid bagus berimamah, di rumah bagus TKK. Jangan tidak tarawih. Cuman kalau di masjid itu tergantung dengan imam. Tadi berhubung kekenyangan, misi
sebelum ayat tarawih ke masjid, imam lambat. Tak fisik, tak ketahanan, tak khusus. Berusaha kekenyangan ke masjid, imam ngebul. Dek tolongan boleh. Jadi bukan tak boleh. Yang lebih nyaman di rumah imaman, laki jadi imam, bini jadi makmum, anak cucu ikut dari belakang. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakek mas, kita makan cincau dulu, baru cincau tadi makan cincau, 3 sendok 4 sendok, pulang lagi, silakan santai. Yang penting jangan tidak sholat tarawih. Prinsip 36 jadi, 23 bagus, 11 jadi, yang tak bagus tidak sholat. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan adalah tempat Allah membersihkan segala dosa. Karena balik-balik Al-A'raf 19 selalu saya sampaikan, ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula haitsu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, tunggulah surga ini bergaul dengan Hawa. Cuma jangan parah-parah batang kayu itu kakek atau menjadi orang yang teraniaya. Awas wasalam syaitan. Tuhan melarang jangan marah kayu huldi, tapi setan mengajarkan dan mana selamat, mana aman di surga ini makan itu 2 kayu. Itu dari setan. Sebab kamu sudah melarang. Kalau kamu makan itu, kalau kamu tidak makannya, kamu nak diusir dari surga ini. Cuma kalau kamu makannya, kamu mantap di surga. Jadi setan itu bolak-balik, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Itu dari setan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh berat kamu. Akhirnya tergoda Nabi Adam, makan buah huldi. Itu makan buah huldi. Lepas kalau pakai di badan selanjang bulan 2 lagi ini. Akhirnya kok diusir Tuhan dari surga gara-gara makan buah huldi. Artinya apa? Surga itu tempat wong yang tidak bersalah. Kamu bersalah diusir. Itu bersalah beda. Kalau pikirkan, Nabi Adam cuma gara-gara makan buah huldi diusir dari surga. Kenapa? Surga itu tempat orang yang tidak bersalah. Cuma sekali salahnya makan buah huldi langsung diusir. Mana gitu? Jangan tambah salah ini kira-kira. Itu yang sumber pengajian kita ini lari ke Ramadan. Ramadan itu pintu kelima Tuhan bukakan supaya kamu loncong masuk surga. Jangan sampai mampir ke neraka lagi. Cuma harus tak ada dosa. Maka kata Rasulullah, kullu banu adam munqati'un wa khairu qati'un at-tawakkul. Yang namanya manusia itu tempat sarangnya dosa. Tapi yang berusaha yang baik, yang enggak minta ampun. Pintu pertama surah Al-Imran ayat 123. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Pintu pertama kata Tuhan nak selamat, kancang-kancang minta ampun, istighfar. Pagi, petang, siang, malam sambil duduk sambil nguling astagfirullahaladzim. Yang tak berusir, mereka di dosa. Itu yang merasa berdosa harus dibersihkan dengan istighfar. Pintu kedua, sedekah. Memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dengan tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya sedekah. Menjauh dan minta dibalas. Minta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauh ada tujuan, itu bukan sedekah arisan. Itu ya.
Jadi banyak orang Indo tapi ada tujuan. Banyak. Sulit yang ikhlas itu karena Allah. Jadi kalau sedekahnya karena Allah, manfaatnya ada 5. Pertama, bersihkan dosa. Dosa diampunkan Tuhan dengan sedekah. Apa yang ditunjukkan cuma tadi ikhlas karena Allah. Yang kedua, nyambung tali silaturahmi antara yang memberi dengan yang diberi. Yang ketiga, nolak bala. Maka Nabi Muhammad pesan mana pergi mana-mana sebelum berangkat itu kan duit 1000 juga tukang parkir macam-macam. Selagi belum ajal, insya Allah kita dilindungi Allah dari segala musibah dan bala. Sedekah kecil-kecil, jangan banyak terima. Mengkecil dan menteringat urut. Jadi sumber sedekah itu kecil tapi terus. Namun banyak terima. Memang agama itu kadang-kadang itu masuk aneh kadang-kadang. Dikit-dikit baik sedekah tapi terus. Sama dengan sholat tahajud. Doa jadilah tapi dia malam. Jangan 12 rakaat 3 tahun sekali. Sholat sunat dua macam itulah. 12 rakaat bagus. Tapi setahun sekali itu lebih baik 2 rakaat tapi dia pagi. Jadi sedekah tadi yang pertama mengampunkan dosa. Kedua, nyambung tali silaturahmi. Ketiga, nolak bala. Keempat, mengobati penyakit. Hadis Umar bahwa bisa sedekah. Obati penyakit dengan sedekah. Ke dokter malah obat tadi makan galau masih sakit dia sembuh. Akar lalang tak habis, buah mengkudu habis dan sembuh sedekah. Itu terakhir. Nyembuh penyakit dengan sedekah. Umar bahwa bisa sedekah, obati penyakit dengan sedekah. Tadi subuh bang, aku baca nanti dan sudah dites dulu. Kalau dites bersanggup nanti kan. Bapak aku dewek. Tahun 1967 batuk, pilek, sesak nafas. Ke dokter sebulan sekali. Sembuh. 2 tahun berobat sembuh. Ingat dengan hadis Umar markau bisa sedekah, obati penyakit dengan sedekah. Tahun 1997 ada anak yatim Medino kelas 6 SD. Panggil Jom, apa kayak sini? Nah ini duit 50.000 tahun 1997. Oke, apa banyak? Ambil dulu, jangan tanya. Kau terima sedekah dari kakek, dulu kau doa. Sekarang juga Mama Nukewan, aku terima sedekah dari kakek Rasid. Minta disembuhkan penyakit bapaknya Hambali bin Abdul Hamid. Amin. Selesai. Doa balik. Dibawanya balik 50.000. Alhamdulillah 2 tahun tidak pulang lagi. Bantu lagi tidak lagi bapak tadi. Kapan pulang langsung mati. Serius lah itu. Tadi tes dulu. Jadi lamun penyakit dia sembuh-sembuh pak. Itu obatnya. Dia itu juga ini Pak Dasman, Pak Haji Ketua, kalau dulu sakit umum lagi dapat obat Pak sampai sekantong besar, medan segini lebih, tak makan lagi. Sedekah, alhamdulillah. Ujung-ujungnya cuma bobek, jadi katakan sembuh. Jadi itu belum sedekah dari Pak ya ingat. Kata dokter malam sembuh, akan malam tercampur galau, mau kudu lah habis, sembuh sedekah. Cuma sesuaikan sedekah itu. Namun sedekah 5.000 kalau dia sembuh. Jadi sesuaikan apa? Sekali ke dokter dengan 200, sampai obat 100, sedekahlah bukan 100, 200 supaya sesuai. Sedekah cuma 2.000 lah kuya pula. Tidak sembuh ke penyakit kalau tidak sembuh. Itu hadis sahih. Dan yang kelima, penuh sedekah tadi panjangkan umur. Hai parasit, uji umur itu pada panjang, lebih sapi. Kita tidak tahu berapa umur kita. Itu rahasia Allah benar. Tapi fakta hadisnya ada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam didatangkan oleh malaikat maut. Assalamualaikum ya Ibrahim, waalaikumsalam ya Israel. Apa kabar? Baik. Saya mau tanya kepada malaikat Israel, malaikatnya bernyawa, siapa anak muda yang datang menemui kau tadi?
Itu sahabat saya sekaligus anak murid saya. Ada apa dia datang menemui kamu? Dia menunjuk kabar besok nak kawin, nak nikah. Oh, kasihan anak itu. Kenapa? Umurnya tak sampai besok. Loh, mereka macam nyamu yang ngomong ini. Kasihan anak itu umurnya sampai besok. Sudah ngomong itu dia hilang. Nabi Ibrahim bingung. Loh, kasihan anak murid aku ini besok mati. Aku sampai kalau malam ini nak kawin, kawinnya malam ini. Besok mati. Tapi dia ingat urusan nyawa, urusan Allah. Beliau akbar, ya Allah. Urusan nyawa, urusan Allah. Jangan kamu kutip-kutip dan banyak pendek. Bukan urusan kamu, urusan Tuhan. Tidak usah sampaikan. Dia disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Besok nikah. Dia mati 3 bulan, hamil 9 bulan dapat ngomongan. Dia mati-mati. Nah, Nabi Ibrahim Allah malaikat maut. Ya Allah, ya Rabb, izinkan hamba ketemu dengan malaikat Israel. Turunkan Tuhan mereka. Salam dengan mereka. Salam. Hai Israel, dulu kau katakan anak murid saya itu tidak akan sampai besok umurnya. Sekarang sudah nikah, dapat anak, belum mati-mati. Kata Israel, hai Ibrahim, malam itu kepalanya apa cekal, tak cabut nyawa. Cuma Tuhan jangan kau cabut nyawanya sebelum umurnya 70 tahun. Kenapa ya Allah? Dia baru sedekah 7 dirham. Sedekah 7 dirham. 1 dirham 10 tahun, 7 dirham 70 tahun. Maka nak jadi menyambut-nyambut. Artinya apa? Sedekah bisa panjangkan. Cuma tadi mereka muridku berdepanjang ya, itulah istimewanya sholat. Pintu pertama istighfar, pintu kedua sedekah, pintu ketiga sholat 5 waktu. Tuhan bersihkan kita dari dosa supaya masuk surga. Membelu sudah masuk surga. Nabi Adam masalah sikok diusir. Itu siapa lah buat dosa. Jalan yang bersihkan ini yang diberikan Tuhan. Pertama istighfar, kedua sedekah, ketiga sholat 5 waktu. Di mana yang kena banyak wuduk bersih dosanya. Maka wuduk itu tak tahu rasa dengkul dan dosa. Ini tempat terbuka dosa nomor 1 yang harus dibasuh. Kira inilah tempat dosa. Mati di sini, hidung di sini, gigi di sini, mulut di sini, bibir di sini. Hancur puasa karena bibir. Rusak sedekah karena bibir, hancur sholat karena bibir. Inilah yang merusak ibadah kita. Tolong hati-hati. Jangan banyak ngomong yang tak kebaruan. Jadi sholat itu pintu ketiga. Allah bukakan untuk kita masuk surga lewat jalan tol bebas hambatan, bersih dari dosa. Istighfar tak bersih, sedekah tak bersih, sholat 5 waktu tak bersih, mingguan bulanan. Bapak-bapak dari Jumat ke Jumat, Jumat belakang Jumat hari ini bersih dosanya. Mau kalau pada Jumat supaya agak kembali dulu. Jadi dari Jumat ke Jumat Allah ampunkan dosanya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu bulanan, dari bulan ke bulan, didatangi bulan. Jadi bulan datang itu nikmat Tuhan, terima. Alhamdulillah ya kulli halin wa astagfirullah min kulli dzambin. Itu doa terima kamu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Sehari semalam dia tinggal dengan ibu dibacakan doa itu 40 orang pahala mati syahid dijuga Tuhan. Sehari semalam 40 mati syahid mahalun dijuga halaman itu. Paling kecil 4 hari 5 hari ada yang seminggu. Alhamdulillah, cara Tuhan yang bersihkan dosa. Istighfar tak bersih, sedekah tak bersih, sholat 2 waktu tak bersih, mingguan bulanan tak bersih. Pintu kelima Ramadan. Ramadan itulah tempat kita cuci bersih dari segala dosa. Cuman bukan asa-asa baik. Puasa itu berat. Beratnya mana? Di sini. Enteng di mana? Di perut. Perut ini 2 hari tak makan apa-apa, cuma ini. Bibir ini. Iya kawal kataku. Kalau puasa kawai, sunat Senin Kemis, Rejab, Sa'ban, Ramadan, yang namanya puasa pantangannya 5. Yang pertama jangan berbohong.
Lamun puasa ngomong bohong, bebek buka lah. Tuhan dia untung dengan puasa kita yang berbohong. Jadi puasa itu mengajarkan kita ini menjadi orang yang jujur, jangan berkhianat. Nyakau jujur ni sulit. Adik-beradik sekioan, laki bini sekioan, kanjeng sekioan. Jadi puasa melatih kita menjadi orang yang jujur. Jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa itu melatih kita jadi orang yang sabar. Jangan bengis, jangan pemarah, berlapar, tahankan. Kita dewe yang kuat. Cuma namanya setan tak pernah senang nih orang puasa bagus. Nak marah baik, macam 12 ke bawah masih tenang, jam 12 ke ujung, baru ngeliuk, makin kunang-kunang, nak marah pula. Bukan dia baca jujur dengan tenang. Saking banyak godaan orang yang puasa. Tapi perintah puasa itu harus sabar. Tensinya dinormalkan. Jangan nak marah baik. Yang ketiga, puasa itu melatih kita menjadi orang yang tidak suka ngurusi orang lain. Jangan ngomongkan cacat ke orang lain. Tercerita kali orang puasa dalam saya nonton cakap itu berutang kali dulu. Bukan urusan itu, urusan dia nak berutang nak cash. Cuma kali bibir itu suka kerawas kali wong. Puasa yang suka menceritakan cacat celah orang lain kalau tidak bunuh dengan puasa itu. Jadi puasa itu mengatakan urus sendiri kita baik, jangan banyak urus dari wong. Ini urusan wong tahu kali urusan itu tak urus. Dan yang keempat, puasa itu berarti kita jangan suka membuat cerita. Nama orang yang 3 jadi 9, yang 9 jadi 15. Itu fitnah. Fitnah itu lebih kita berhubungan. Cerita banyak apa yang ngatur, tidak usah ditambah kurang. Yang kelima, puasa itu berarti kita menjadi bibir yang bersih. Jangan ngomong yang kotor, kotor seperti porno. Puasa ngomongnya porno, nonton yang porno, ngabaikan yang porno, Tuhan tak perlu dengan puasa. Jadi puasa itu perlu ini enteng, tapi bibir ini yang akan merusak. Pembohong bibir, pemarah bibir, nyuri kayak mau bibir, mau cerita bibir, ngomong kotor bibir galau. Jadi hati-hati dengan bibir ini merusak kita. Dan yang terakhirnya, puasa itu melatih kita supaya terjaga tetap untuk sholat tepat waktu. Jangan kaget puasa, tapi sholatnya kedodora. Zuhurnya jam 3.30, asarnya jam 6 kurang 2 menit. Jadi usahakan sholat waktu di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, sekali lagi pintu kelima Ramadan yang tinggal 60 hari lagi. Kenapa masih jauh hari sudah saya sampaikan? Karena itu tadi fungsi Ramadan itu sangat membantu kita untuk masuk ke dalam surga Allah Taala. Tapi caranya tadi, Saumu Ramadan mu'allikun baina samai wal ardi wa la yarfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan tidak bakal berguna kalau tidak bayar fitrah. Fitrah itu nyawanya Ramadan. Fitrah itu makanan pokok. Kalau kita ini beras. Rasulullah mengatakan setiap biji beras itu 30 pahalanya, Pak. Jadi lebih afdol berfitrah itu dengan beras, dengan duit. Dengan duit sah, tapi tidak kasih setiap rupiah, setiap biji beras. Jadi lebih afdol berfitrah itu dengan beras. Nah duit sah, tapi lebih afdol dengan beras. Setiap butir beras itu 30 pahala untuk Allah Taala. Mendekati lagi, pompat dari 2,5 kilo, 10 kilo
mandi, ayak, bersih, jangan ada angka, jangan ada batu, jangan ada pasir. Beras kades, hitung berapa biji? Kali 30, mana nanti kami supaya positif. Oh ya, setiap butir beras 30 pahalanya. Jadi ibu-ibu yang tuan kami nyanting itu jangan dikikis dengan tunjuk ini bu, kalau biarlah dia menunjuk, makin banyak makin bagus pahalanya. Berbaca jangan rugi setengah, rugi juga ada apa-apa, lebih dah rugi. Dan sekarang sasaran fitrah. Fitrah itu barang amanah titipan. Jangan gancang-gancang menjauhkannya. Kagian menjauhkan dia berasal untuk ditamakan. Itu baru bisa dimanfaatkan. Sudah malam takbiran. Allah Akbar, baca anak kan. Duit juga macam itu. Bayar fitrah dengan duit. 4 hari sebelum lebaran, sebelum puasa. Sebelum lebaran tadi kita fitrah kita jadi. Jadi harus diingat. Fitrah itu baik uang atau beras masih titipan, baru bisa dimanfaatkan setelah malam takbiran. Dan panitia amil zakat fitrah di masjid itu haknya 1/8. Dapat beras seton 80 kilo dibagi berapa? Zakat balik bandar. Karena pengalaman aku tahun 80-an di masjid Kemang, dari ketua panitia amil zakat fitrah, kapan malam lebaran jam 7:30 di masjid, makanya selesai bagian sudah pak, tadi bagi kalau penyimpan di belakang mimbar ada 6 karung. Ini apa dibagikan? Pak sudah dibagi kalau tak boleh dakati balik bandar. Panitia cuma 1/8. Setelah 80 kilo bagilah orang siswa harus habis dibagi. Tak boleh nih, panggil tukang beca, dikumpul tukang beca, habis 6 karung. Dan bagi fitrah itu tidak sama tengok situasi. Ini tak sekantong. Jangan macam itu, menung satu sekarung. Dulu kesuli almarhum awak dekat 30 ini. Kemudian berapa sekantong menunggu situasi fitrah. Dan tidak boleh yang namanya fitrah dijual untuk pinjam masjid. Itu harus habis sampai pada orangnya. Jadi Pak Haji itu patut diingatkan panitia. Kadang-kadang mau naikkan beras 4 karung, 5 karung dijual nak beli jam masjid. Tidak boleh diberikan sarana, tapi orangnya fitrah. Dan jangan kantong. Ini memang susah, yuk 5 kantong. Yang normal yuk sekantong. Jangan sekantong, sisanya balik bandar. Masa. Ada lagi yang aneh. Tahun 80-an, 90-an itu KUA nitip karung. Promisi karung, fitrah bagi karung. Bertanya Pak Kuat, orang tanya, apa Pak? Mana beras ini? Pak nak kirim umur ini, zakat tidak terhubung. Umur ini urusan umur ini. Tak boleh, fitrah tidak boleh melanggar kampung. Harus habis di kampung itu, di sini kampung sini lah. Kalau fitrah Tanjung Rahman, urusan Tanjung Rahman. Kalau fitrah tanya apa ke ini, itu sudah itu urusan selesai. Fitrah kita harus habis di lingkungan sini. Dulu kita dari Kertopati ngirim fitrah tak boleh. Dia suruh Kertopati kecuali dia ada di sini. Boleh kita nyuruh. Jadi fitrah itu dasarnya harus habis di sekitar masyarakat yang ada. Jangan berfitrah ke Tanjung Rambang. Terus sama Tanjung Rambang. Kecuali dulu kita Tanjung Rambang ada di sini. Boleh kita nyuruh. Ini masalah. Jadi perlu pahami status fitrah itu harus hati-hati benar-benar karena itu pencuci Ramadan. So Ramadan mu'alifun baina samai wal
fitrah itu ada lebih makan. Ada yang ganggu fitrah, baca Pak. Nanti akan habis berapa? Tak baca fitrah lagi. Tapi kursinya 2 juta, kulkasnya beko, TV-nya 24 inci. Tak fitrah. Alhamdulillah. Jangan ada alasan tidak bayar fitrah, tak ada fitrah di rumah, jual kursi sebiji. Tadinya orang itu tergantung dengan fitrah. Bapak Ibu hadirin sekalian, puasa sudah, tarawih kita laksanakan, bayar fitrah, alhamdulillah. Terakhirnya halal bil halal. Itu selesai dengan Tuhan. Tinggal dengan manusia. Dengan manusia ini, aku ingatkan, itu selesai sholat hari raya Idul Fitri, jangan kemana-mana dulu, kancang-kancang balik ke rumah, selesaikan urusan rumah tangga. Coba mandi dusun, sudah men, radio berkeliling, lalu tambah balik ke rumah, mulailah semua apa rumah tangga dulu, salah berat. Jadi kita dari masjid ini kakek, langsung balik ke rumah dulu, sudah dari rumah baru keliling ke tengah. Jangan sampai orang lain sudah maaf-maafan, rumah tangga belum selesai. Selesaikan rumah tangga dulu. Sujud salaman, cakati COVID. Jangan takut di COVID lagi. Kakek takut salaman dengan COVID. Salaman itu budaya muslim. Sebelum terlepas tangannya ini nyambutkan Tuhan dosanya, walaupun tidak terucapkan atau minta maaf, tak perlu lagi. Takut. Jadi kalau itu sudah ditutup dengan halal bil halal, puasa kita bersih, dosa kita bersih, surga dulu itu, alhamdulillah. Kakek baru pintu 6, 7, 8, tak bersih Ramadan. Inna baina kal kausar nasalli fi rabbika wanhar. Lagi mau pintu masih berusaha sembelih korban, kambing, sapi, darah yang meleleh itu bersih oleh korban. Itu pintu genap. Pintu ketujuh belum bersih juga. Nah, ini diusulkan 69 juta biaya haji oleh Menteri Agama. Diusulkan Menteri Agama biaya haji menjadi 69 juta ke depan lagi kilo. Tak boleh ibadah. Itu Islam Nusantara. Hati-hati Islam Nusantara menghancurkan. Ya. Jadi haji itu pintu ketujuh. Kalau tidak bersih 6 pintu yang lewat tadi masih berusaha, haji. Main itu wukuf di Arafah sudah sholat asar, Allah berfirman, ya malaikat Israel, wahai malaikat saksikan oleh kamu semua, hari ini aku ampunkan dosa hambaku yang wukuf di Arafah hari ini, dosa dengan aku, dosa dengan manusia, bersih. Wukuf di Arafah. Cuma maaf ini nunggu tak 20 tahun. Lanai haji, mati labara, musuh bisa banyak. 7 pintu belum selesai. Apalagi di Yunan supaya kita masuk surga. Idza hafallahu abdahu ajra wal aqab. Induknya bala disakitkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan saya mati laparan musuh gitu, dijauh penyakit. Jadi terima kasih kalau dijauh penyakit, cuma jangan berdoa minta sakit. Sakit itu tanda Tuhan sayang. Untuk apa? Bersihkan dosa. Itu mati lewat sakit, alhamdulillah dijamin bersih dari dosa. Jadi berdoa dengan Tuhan membaca mati kena sakit, jangan lama itu 2 hari 3 hari jadilah, malah berbulan-bulan buat musuh banyak. Anak mereka lah keluar lagi, mak tua ini awal dulu makan masih kalah mati belum. Jadi coba Ramadan ini sangat-sangat sekali. Mudah-mudahan Ramadan tempat kita membersihkan dosa lahir batin dunia akhirat dengan Allah maupun dengan manusia. Insya Allah kita berdoa ya Allah ya Rabb, sampaikan kami bulan suci Ramadan yang tinggal 60 hari kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat rezeki yang banyak dan halal supaya kami bersih dari segala dosa. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saking pentingnya sholat hari raya Idul Fitri, ibu-ibu yang kalangan masih disuruh datang.
walaupun lagi ikut sholat sampai wudhu datang kalau sama masuk masjid di luar masjid duduk baik sholat di wudhu tuh balik juga balik saking pentingnya sholat adalah Idul Fitri yang halangan pun disuruh hadir apalagi yang halangan itu barangkali jam 6 waktu kita masih ada 5 menit kalau ada yang tanya silakan Abu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, perlu kita dengan doa. Kita berikan kesempatan sebuah pertanyaan Bapak satu, Ibu satu tentang masalah bulan Ramadan. Dibahas oleh Pak Ustaz Kiai Presiden Media. Kami silakan Ibu, siapa yang bertanya? Bapak-bapak, lahir galau saya, kalau lahir galau. Ayo saya Pak. Pas, Pak, turun dari doang. Lagi lagi. Jadi beliau ucapkan Rasulullah wa ijabati wa ma ya Allah majlis na'adzalillahi kiramil fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa kalimati sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah wa lana ajma'in innaka ghafurur rahim. Warhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Wansurna ya Allah ya nasir fa innaka nasirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Inna nas'aluka ya Allah ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassir lana ila usuli syahri Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waftah lana abwaaba waj'al katsiran al ghaiban li ta'atika bi baladik ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma janna ya Allah min balikal sabirin wa janna ya Allah min balikal mu'minin wa janna ya Allah min balikal muttaqin wa janna ya Allah min balikal mukhlisin wa janna ya Allah min balikal muhsinin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna ya Allah in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ya Allah ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfirna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak yang kami sampaikan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bila kita tutup kita yang